Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semester 3 berjumpa kembali di mata kuliah bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Pada pertemuan ke-5 ini kita akan membahas tentang komponen dan kebutuhan dasar anak berkebutuhan khusus. Menindaklanjuti dari pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang hambatan-hambatan yang berpotensi terjadi pada anak berkebutuhan khusus. Nah, disinilah kita mulai mengarah pada kebutuhan-kebutuhan dasar atau komponen apa saja yang juga diperlukan oleh peserta didik, khususnya anak berkebutuhan khusus, agar tetap terjaga psikologisnya menjadi sejahtera atau psychological well-being. Baik teman-teman, kehidupan mental yang sehat pada anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, dicirikan dengan kemampuan mereka dalam menyesuaikan diri dan berfungsiannya di dalam keluarga, sekolah, dan lingkungannya. Inilah yang menjadi penting teman-teman, bahwa kehidupan mental itu harus mulai difungsikan dari keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitarnya. Ini adalah menjadi peran kolaboratif, peran bersama bagi seorang pendidik, orang tua maupun masyarakat dalam mengarahkan kesehatan mental atau kehidupan mental khususnya anak berkebutuhan khusus. Baik menurut Brazelton dan Greenspan dalam Thomson tahun 2004 menyebut hal ini sebagai irreducible needs, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi bagi anak agar dapat tumbuh secara sehat. Ini juga bermakna juga pada anak berkebutuhan khusus. Beberapa komponen dasar tersebut meliputi yang pertama, adanya hubungan baik dalam pengasuhan yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, ini barangkali di minggu yang lalu kita sudah belajar ya tentang krisis kematian simbolik, mulai dari shock, kemudian penolakan, pengakuan, kemudian penerimaan. Inilah yang menjadi sebuah komponen dasar bahwasanya ada hubungan baik yang berlangsung secara terus-menerus, khususnya dari pengasuhan atau dari orang tuanya. Ini menjadi penting teman-teman, karena orang terdekat itu menjadi sebuah poin penting dalam menjaga hubungan senantiasa baik. Kemudian yang kedua, perlindungan fisik dan rasa keamanan dengan aturan-aturan untuk melindungi kebutuhannya. Jadi kalau tadi ada pengasuhan yang continue terus-menerus, yang akhirnya akan mendapatkan perlindungan fisik dan rasa aman, merasa terlindungi, ada backup, ada yang menjaga safety dengan aturan-aturan untuk melindungi kebutuhannya. Kemudian adanya pengalaman-pengalaman yang menekankan pada perbedaan individual. Nah, barangkali di sini pendidik, orang tua, masyarakat harus bisa memberikan pengertian maupun perhatian bahwa pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan ini harus berbasis perbedaan individual. Artinya kita bisa memperlakukan satu orang dengan orang yang lain itu dengan kapasitas yang berbeda-beda pula. Apalagi saat kita menghadapi anak berkebutuhan khusus. Ada pengalaman-pengalaman yang harus ditekankan dalam porsi dan kapasitas yang tepat. Anak tunarungu, anak tunanetra, misalkan kita harus bisa memberikan sebuah pengalaman-pengalaman hidup, sebuah barangkali kegiatan-kegiatan yang harus tetap mempertimbangkan bahwa mereka mengalami perbedaan individual. Selanjutnya, pemberian kesempatan yang tepat sebagai media untuk membangun keterampilan kognitif, motorik, bahasa, emosional, dan sosial. Opportunity, kesempatan atau pemberian kesempatan. Kita tidak boleh melakukan
diskriminasi, kita tidak boleh melakukan diskrepansi. Kemarin kita sudah bahas ya, gaps, kemudian disharmoni, kemudian imbalance, dan seterusnya. Kita harus mampu memberikan kesempatan bagi mereka untuk membangun keterampilan kognitif, motorik, bahasa, emosional, dan sosial. Seperti contoh di short movie Beda yang beberapa waktu lalu kita tampilkan, bahwasanya ada salah satu keterampilan lain yang dimiliki oleh salah satu anak berkebutuhan khusus, yaitu adalah kemampuan artnya atau keterampilan seninya. Dia mampu melukis atau menggambar dengan sangat indah dengan keterbatasan yang dimiliki. Inilah pemberian kesempatan agar membangun sebuah soft skill maupun hard skill yang dimiliki. Adanya harapan yang tepat dari orang dewasa dan adanya komunitas yang stabil dan konsisten. Baik, biasanya teman-teman, seperti dulu saya pernah menyampaikan, ada beberapa komunitas atau beberapa wadah yang memang itu menjadi sebuah harapan bagi golongan-golongan anak berkebutuhan khusus tertentu untuk mencurahkan segala sesuatunya, karena memang saat mereka dalam satu komunitas yang sama, mereka lebih mudah untuk bereksplorasi, untuk bercerita, untuk sharing, untuk barangkali mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, di sini barangkali seorang dewasa atau khususnya pendidik maupun orang tua perlu pula mengarahkan atau mendampingi anak pada sebuah komunitas tertentu yang stabil dan konsisten. Ini bisa membantu dalam perkembangan kognitif, motorik, sosial, emosional maupun spiritual. Di sini adanya harapan yang tepat dari seorang orang dewasa, bisa itu orang tua, pendidik, ataupun masyarakat sekitar dalam mengarahkan sebuah komunitas yang stabil dan konsisten. Ini adalah gambar kebutuhan Abraham Maslow, teman-teman. Barangkali kalian sudah belajar di teori-teori kepribadian bahwa manusia itu memerlukan kebutuhan yang paling basic, yaitu kebutuhan fisiologis sampai ke tahap aktualisasi diri, seperti gambar piramida yang ada di layar. Jadi ini juga berlaku pada anak berkebutuhan khusus, teman-teman. Mulai dari kebutuhan fisiologis, makan, minum, tidur, pakaian, ini menjadi hal yang paling basic, khususnya juga anak berkebutuhan khusus. Bahkan mohon maaf teman-teman, ini saja harus dilatih, kemudian dibiasakan, diberikan penguatan dan diulangi secara terus-menerus. Ada namanya terapi perilaku, terapi okupasi. Itu mohon maaf seakan sebatas hanya untuk melatih mereka bisa makan secara teratur, minum secara mandiri, kemudian memakai pakaian dengan mandiri. Ini adalah sebuah kebutuhan yang bagi anak berkebutuhan khusus itu barangkali menjadi sesuatu yang sangat besar maknanya. Apalagi mendapatkan rasa aman, stabilitas, saat di luar sana tidak ada relational bullying, tidak ada yang melakukan tindakan kekerasan fisik maupun verbal, merasa dihargai. Nah, ini adalah sebuah piramida kebutuhan yang seharusnya sangat diperhatikan dan diberikan pula kepada anak berkebutuhan khusus. Bahkan mereka juga sampai ke tahap atau memiliki hak untuk mengembangkan diri, mengaktualisasi diri, dan mencapai cita-cita yang diharapkan. Hampir senada dengan Maslow, Gleiser dan Thompson juga mengajukan adanya 5 kebutuhan manusia, yaitu diantaranya adalah the need to survive and reproduce, kebutuhan untuk bertahan hidup dan menghasilkan keturunan, the need to belong and love, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta kasih, the need to have fun, ya kebutuhan untuk mendapatkan
kesenangan, kebahagiaan. Kemudian the need to be free, ya, mereka juga butuh sebuah kebebasan. Kemudian the need of to gain power. Nah, barangkali ini dia juga diharapkan memiliki sebuah kekuatan atau memiliki sebuah kesempatan untuk menduduki sebuah jabatan tertentu misalkan. Nah, ini juga hal-hal yang perlu juga dipenuhi. Tidak terkecuali adalah anak berkebutuhan khusus, mereka juga boleh mendapatkan hak-hak dan kebutuhan seperti yang disampaikan oleh Glaser. Pentingnya mengajarkan pada anak tentang realitas, benar salah, dan tanggung jawab. Ya, teman-teman, barangkali kalian saat masih kecil dulu atau menjumpai kalau dengan anak kecil atau barangkali untuk menghindari sebuah konflik, itu justru kita tidak melakukan sebuah kejujuran. Kita membohongi anak, kita kadang tidak menunjukkan realitas yang sebenarnya atau keadaan yang sesungguhnya, hanya sekedar agar anak itu tidak menangis misalkan. Nah, di sini perlu mulai dibiasakan ya teman-teman. Anak itu juga perlu diajarkan dari kecil itu bentuk realitas yang sebenarnya. Tangisan itu adalah luapan emosi. Sebaiknya memang jika itu benar atau salah itu harus dikenalkan dari kecil atau dari dini, karena itu adalah sebuah wujud dari munculnya integritas diri nanti teman-teman. Jadi kalau itu dibiasakan dari kecil, kurang mendapatkan pengalaman tentang realitas dan benar atau salah termasuk tanggung jawab, ini juga bisa berpengaruh ke perkembangan tingkat selanjutnya. Barangkali akan mempengaruhi integritas, mempengaruhi barangkali juga leadership, kepemimpinan, tanggung jawab, dan seterusnya. Kemudian dari kebutuhan-kebutuhan dan komponen-komponen dasar tadi, arahnya adalah untuk membentuk well-being atau kesejahteraan, khususnya adalah kesejahteraan psikologis. Nah, di sini kita menggunakan pendapatnya Riff, menyebutkan ada 6 dimensi kesejahteraan psikologis dalam diri seseorang, dan itu juga akan dimiliki pula oleh anak berkebutuhan khusus. Di antaranya adalah self-acceptance atau penerimaan diri, positive relationship with others, hubungan yang positif dengan orang lain, autonomi, kemandirian, purpose in life, tujuan dalam hidup, personal growth, pertumbuhan atau perkembangan diri, dan environmental mastery, penguasaan lingkungan. Nah, ini barangkali nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya teman-teman di masing-masing karakteristik anak berkebutuhan khusus. Anak tunanetra, mohon maaf, tunarungu, tunadaksa pasti memiliki dimensi kesejahteraan yang berbeda-beda. Di pertemuan ke-7 nanti akan coba saya tunjukkan, saya contohkan untuk dimensi kesejahteraan anak berkebutuhan khusus tunanetra atau gangguan penglihatan. Barangkali nanti kalian bisa melanjutkan untuk jenis-jenis atau karakteristik ABK yang lainnya, untuk bisa kita dalami bersama bahwasanya setiap individu, baik kita yang normal maupun yang mohon maaf berkebutuhan khusus, juga memerlukan dimensi kesejahteraan. Jika menggunakan tolak ukurnya, indikatornya Riff dan 6, penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, kemandirian, tujuan dalam hidup, pengembangan diri, dan penguasaan lingkungan. Baik teman-teman, barangkali ini adalah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf karena dikemas melalui sebuah media audiovisual. Semoga nanti bermanfaat, dan barangkali jika masih ada yang perlu ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.